Oke, suaranya. Tes tes. Nah, baik. Kitabul ilmi, kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Fadlul ilmi wa ta'limi. Keutamaan ilmu dan belajar. Qala Allahu li nabiyhi. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, nyuruh doa nih Allah. Wahai Tuanku, tambahilah aku ilmu. Wa amaruhu bi talabi ziyadah minal ilmi izwa asyraful khisal wa arfa'ul khilal. Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad untuk minta agar ilmunya itu ditambah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia dan sesuatu atau dan perkara yang paling agung. Lalu yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kisah diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sungguhnya Abu Hurairah itu dulu pernah marra bisukil Madinah. Pernah melewati pasar Madinah. Ini ceritanya udah ma'ruf lah, udah terkenal lah. Waqafa 'alaiha. Kemudian Abu Hurairah berhenti itu di pasar Madinah. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar, ma'jazakum. Kenapa kalian enggak bersemangat, enggak bersemangat banget?" Qalu wa mazaka ya Abu Hurairah? Apa maksudmu, kata mereka kan? Apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah berkata, Zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hauna. Ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi, sedangkan kalian masih di sini. Kenapa kalian enggak pergi? Ala tazhabun, kenapa kalian? Apakah kalian tidak ingin pergi wa fatakhuzuna nasibakum minhu? Kemudian sehingga kalau kalian pergi itu kalian mengambil bagian warisan Rasulullah itu. Kalau mereka menjawab, wa ainahu, di mana itu warisan Rasulullah yang sedang dibagi? Qala, Abu Hurairah menjawab, fil masjid, ada di masjid. Ada di Masjid Nabawi katanya. Fakharaju siraan. Kemudian orang-orang pasar itu keluar dari pasar secara cepat-cepat, secara bergegas. Langsung tuh pergi keluar dari pasar menuju Masjid Nabawi. Wa waqafa Abu Hurairah talahum. Abu Hurairah nunggu mereka hatta roja'u, sampai mereka pulang. Faqala lahum malakum. Nah, nggak lama, baru sebentar, kok orang-orang pasar yang tadi itu ke Masjid Nabawi kok langsung pulang? Kok cepet amat gitu? Kenapa kalian, kata Abu Hurairah? Faqalu, mereka menjawab, ya Abu Hurairah ta'an qad atainal masjidah padakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke Masjid Nabawi. Kami telah masuk ke Masjid Nabawi, akan tapi kami tidak melihat ada sesuatu pun yang dibagi di sana. Faqala lahum Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab pernyataan mereka itu. Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, apakah engkau tidak melihat seorang pun yang ada di masjid? Kalau mereka menjawab, bala, iya kami melihat ada orang yang di masjid. Di masjid itu ada orang, kata orang-orang pasar tadi. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakaruna al-halal wal haram. Kami melihat ada suatu kaum, ada sekelompok kaum muslim yang sedang sholat, ada sekelompok orang yang sedang baca Al-Quran, ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi tentang sesuatu yang halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ngomong ke mereka, waihakum, kalian ini. Fazalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud saya itu warisan Rasulullah katanya. Asyara ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menunjukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham, tapi mereka itu hanya mewarisi ilmu. Ada nanya nggak, Jil? Akhir lanjutan. Paham, Ana paham.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu, qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu, qalilin sa'iluhu, kasirin bu'tuhu." Sungguhnya kalian ini sedang berada di suatu zaman yang banyak ahli fikihnya, tetapi sedikit ahli kiroatnya, ahli yang baca Qur'annya, yang suara-suaranya itu bagus. Wa khutaba'uhu, dan sedikit juga ahli pidato, ahli ceramah. Di zaman kalian ini, wahai para sahabat, kata Rasulullah. Khutba'uhu qalilin sa'iluhu, kasirin bu'tuhu. Sedikit orang yang minta-minta, tetapi banyak orang yang memberi. Di zaman kalian, wahai para sahabat. Al-amalu fihi khairun minal amal. Amal di dalam zaman kalian ini itu lebih baik daripada al-amalu al-amalu fihi khairun minal ilmi. Amal di dalam zaman kalian ini, pada saat kalian hidup ini, itu lebih baik daripada ilmu. Maksudnya maslahatnya itu lebih baik. Karena ilmu bertebaran di zaman Rasulullah. Wa sayati 'ala nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu, kasirun khutba'uhu, qalilun mu'tuhu, kasirun sa'iduhu. Akan datang suatu zaman yang mendatangi manusia, yang mana pada zaman tersebut ahli fikihnya itu sedikit. Kebalikannya, kalau zaman Rasul ahli fikihnya itu banyak, tetapi yang ceramahnya itu, yang ahli penceramahnya itu sedikit. Kalau zaman nanti, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman yang mendatangi anak Adam, yang mana kebalikannya, ahli fikihnya itu sedikit, kasirun khutaba'uh, tetapi yang banyak itu adalah penceramahnya. Qalilun mu'tuhu, kasirun sa'iluhu. Sedikit orang yang memberi, tetapi banyak orang yang minta-minta. Kalau zaman Rasul, banyak orang yang memberi, tetapi sedikit yang minta-minta. Tetapi akan datang suatu zaman, yang mana pada zaman tersebut, itu kebalikannya. Yang banyak itu yang minta-minta daripada yang memberi. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman tersebut itu lebih bagus daripada amal. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri, ini tabi'in ini, telah berkata, radhiyallahu rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, "Lau kana lil ilmi suratun." Seandainya ilmu itu memiliki bentuk, lakanat suratu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was samai. Pasti bentuk ilmu itu lebih bagus, lebih indah daripada bentuknya matahari, bulan, bintang-bintang, dan langit. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas itu telah berkata, ini Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi beliau. Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pilihan mau milih mana? Ilmu, harta, atau kerajaan atau kekuasaan. Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman milihnya ilmu. Fa'atahu Allahul mala wal mulka. Karena Nabi Sulaiman milih ilmu, semuanya akhirnya dikasih. Tak cuma dikasih ilmu aja, hartanya dikasih, kerajaan juga dikasih. Nabi Sulaiman kan raja. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapapun yang menginginkan dunia, maka dia wajib untuk menggunakan ilmu. Maka dia harus untuk memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia wajib untuk berilmu juga, untuk memiliki ilmu. Fa'innahu, karena sungguhnya ilmu itu yuhtaju ilaihi, ilmu itu dibutuhkan fi kulli minhuma, baik di dunia maupun di akhirat.
pada setiap keduanya. Maksudnya baik di dunia maupun akhirat itu membutuhkan ilmu. Urida telah diceritakan ana dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia. Dunia itu Allah beri kepada orang yang dia cintai maupun yang Allah benci. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tetapi sebaliknya kalau ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang dia cintai daripada kalangan orang-orang yang baik. Qala Amirul Mu'minin Ali qala al-Amirul Mu'minina al-Imamu Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu dia bisa menjagamu sedangkan engkau harus menjaga harta. Al-ilmu yazku 'alal infaqi wal malu tunkisuhun nafaqah. Ilmu itu kalau dibagi-bagi dia bertambah. Dia bertambah sebab dibagi-bagi. Sebab disebarkan, ilmu itu kalau disebarkan, dibagi-bagi itu dia bertambah. Sedangkan kalau harta, kalau dibagi-bagi dia ngurang. Al-ilmu hakimun wal malu. Ilmu kalau dibagi-bagi. Kalau ilmu dibagi-bagi, itu dia nambah. Ya kan? ya. Ya. Iyalah kalau kita ngajar orang itu ilmunya lebih nambah, lebih lengket lagi ilmunya biasanya. Tetapi kalau harta itu sebaliknya. Harta kalau dibagi-bagi dia ngurang, gak nambah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu dia yang ngatur kalau ilmu. Sedangkan kalau harta repot kita. Harta itu yang diatur sama kita. Oh, berarti wal malul mahkum alih. Berarti kalau harta itu harta yang mengatur kita. Balik. Ilmu itu ngatur kita. Oh, Dia ilmu jadi ngatur kita. Iya. Iya. Ya kan tes sholat kan diatur sama ilmu kan? Iya. Batal tes sholat kalau nggak pakai ilmu. Iya. Nah, kalau harta itu kebalikannya. Kita yang ngatur harta. Iya. Kalau harta nggak diatur maupun 50 juta sebulan ya habis sehari, ya kan? Lanjut. Gaya hedon. Duit nggak ada. Nah, terus yang ke-9, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani dulu itu pernah mengatakan, radhiyallahu anhu yaqul. Dia pernah mengatakan dulu. Taro Ali Nurun Azimun. Nah, ini ceritanya udah masyhur, udah terkenal. Taro Ali Nurun Azimun mala al-ufuqa. Pernah nampak kepadaku cahaya yang besar yang memenuhi ufuk. Ufuk itu langit yang di ujung itu loh. Kalau ente di mana ya? Di laut tuh, di pantai, yang langit yang paling bawah itu kan ini kan, yang dekat. Kalau langit yang paling bawah itu kan bawahnya air kan. Nanti misalnya di pantai, langit yang paling bawah, yang di pinggir tuh, itu kan dia seolah-olah di bawahnya itu ada air kan, air laut. Iya, yang pas bener kalau di pandangan kita itu langitnya itu nempel di lautannya. Tahu kan? Tahu. Nah, itu ufuk itu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah melihat cahaya yang besar yang memenuhi ufuk. Seluruh penjuru langit terpenuhi sama cahaya itu. Summa tadala fihi suratun tunadini. Kemudian
di dalam cahaya yang besar itu muncullah sesosok yang memanggilku. Ya Abdul Qadir, kata sosok tersebut. Wahai Abdul Qadir. Nggak dipanggil lagi Syekh atau apa ini. Kurang ajar ini memanggil. Ah. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya Tuhanmu, katanya. Wa qad halaltu lakal muharramati. Segala sesuatu yang haram itu telah aku halalkan untukmu. Fakultu, kemudian Syekh Abdul Qadir ngejawab suara itu. Ikhsa ya la'in. Pergilah wahai terlaknat. Wahai yang terlaknat. Faizan zalikan nuru zulamun. Bukan zolam. Zulam. Faizan zalikan nuru zulam. Setelah Syekh Abdul Qadir ngomong ke suara tersebut, wahai yang terlaknat, pergilah, katanya. Tiba-tiba yang tadinya cahaya besar itu menjadi gelap. Watilka surah dukhanun. Tiba-tiba sosok tadi itu menjadi dukhan, jadi asap, bukan jadi rokok, jadi asap. Summa khotobani ya Abdul Qadir. Kemudian asap tersebut ngomong kepadaku, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbika wa fikhika bi ahwali manazilatika. Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku sebab pengetahuanmu terhadap Tuhanmu, pengetahuanmu tentang Tuhanmu. Engkau tahu Tuhanmu itu sebagai sesembahanmu, sebagai Tuhanmu. Dan sebab engkau selamat dariku sebab pengetahuanmu atau pemahamanmu terhadap kedudukanmu sebagai seorang hamba, maksudnya. Jadi karena Syekh Abdul Qadir ini tahu, punya ilmu, kalau dia ini hamba dan Allah itu Tuhannya. Dan Allah itu nggak mungkin menghalalkan segala sesuatu yang diharamkannya. Nah, sebab itulah Syekh Abdul Qadir selamat. Terus itu dia ngomong, walaqad adlaltu bimisli hazihil waqi'ati sab'ina min ahli tariqi. Sedangkan saya, kata asap tadi, saya telah menyesatkan 70 ahli thariqah dengan kejadian semisal ini. Faqultu lillahil fadlu. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab lagi, ini adalah karunia milik Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu. Lalu setelah kejadian tersebut, setelah ketemu sama sesosok tadi, Abdul Qadir ditanya, kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana engkau mengetahui bahwasanya sosok tadi itu adalah setan? Kok tahu gitu Syekh Abdul Qadir Jilani? Qala Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, biqaulihi, dengan perkataan beliau, walaqad halaltu lakal muharramati. Beliau yang dengan perkataan setan tadi, yang dia mengatakan, saya telah menghalalkan segala sesuatu yang haram untukmu. Lanjut ya. Yakfi, Set. Bentar. Tanggung, Set. Dua lagi tuh. Iya, 3 lagi. Iya, 3 lagi. Fathul Musili, Imam Fathul Al-Musili rahimahullahu mengatakan, alaisal marid iza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut? Bukankah seseorang yang sakit, bukankah kalau seseorang yang sakit itu dia tidak diberikan makan dan tidak diberikan minum, nggak dikasih obat, dia akan mati? Bukankah kalau orang sakit itu nggak dikasih makan, minum, dan obat, dia akan mati? Kalau orang-orang yang mendengar pertanyaan Imam Fathu Al-Musili itu menjawab, bala, tentu. Orang kalau sakit parah ini ya, dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, dia akan mati.
Kazalikal qalbu iza muni al hikmata wal ilma salasata ayyamin yamut. Begitu juga hati, jika dia tidak dikasih hikmah, nggak dikasih ilmu selama 3 hari, dia akan mati. Jadi menurut Imam Fathu Al-Musili, kalau hati itu nggak dikasih ilmu selama 3 hari, kalau orang itu nggak mendatangi majelis ilmu selama 3 hari, hatinya itu akan mati. Al-ilmu ghiza'ul qalbi. Ilmu itu adalah ghiza. Ghiza itu makanan pokok. Makanan pokoknya hati. Kayak nasi itu, makanan pokok itu. Jadi ada ghiza, ada fakihah. Kalau fakihah itu bukan buah-buahan sebenarnya. Tapi termasuk buah-buahan juga. Fakihah itu manisan. Bukan apa ya? Makanan sampingan. Iya, ya. Aman. Terus ya. Wali haza, dan karena ini, karena ilmu itu adalah makanan pokoknya hati, kana al-Habibu Idrus ibn Umar al-Habsyi yaqul ba'da al-faragh min majlis al-ilmi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Karena sebab ilmu itu adalah makanan pokoknya hati, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi itu dia setelah selesai makan, setiap setelah selesai majelis ilmu, dia itu mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Baca doa makan, doa setelah makan. Iya. Kan itu kan setelah belajar kan? Iya, setelah majelis ilmu, beliau ini baca doa makan. Karena tadi itu, karena ilmu itu adalah makanannya hati. Gitu. Ya, ya. Alimu giza. Roti itu makanan perut. Oh, iya, iya. Nah. Wajib. Kama yaqulu zalika ba'dal akli, sebagaimana dia mengucapkan doa tersebut setelah makan. Mahaza ma'anahu, atau doa yang semakna dengan doa makan. Atau doanya itu bukan alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, tapi doa makan juga. Intinya beliau itu di dalam kitab ini, beliau itu setelah setiap majelis ilmu, beliau ini baca doa makan. Qala al-Imam Syafi'i, mengatakan, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat sebab beliau. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapapun orang yang dia tidak mencintai ilmu, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Fala takum bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun. Maka antara engkau dan dia jangan saling mengenal dan juga jangan saling temenan. Bainal ilma hayatul qulubi wa misbahul basairi. Karena sungguhnya ilmu itu adalah penghidupnya, adalah kehidupan hati dan lampunya mata hati. Ada nanya, Jil? Dan lampunya apa? Lampunya mata hati. Apa? Lampunya mata hati. Oh, mata hati. Ya, khair. Bisa. Ada nanya nggak? Coba perkataan Sayyidina Ali. Gak usah dibaca Arab ya. Gak usah dibaca Arab ya. Langsung artinya. Jadi kata Sayyidina Ali. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih bagus daripada harta. Sebabnya 3. Sebabnya. Yang pertama, ilmu itu dia yang menjaga kamu. Contoh, misalkan. Belajar fikih. Bukan. Yang menjaga kamu itu contoh gampangnya gini.
Misalkan ente kalau ngejaga rumah pakai apa? Menjaga rumah pakai CCTV. Gini aja, gini. Misalkan apa ya contohnya ya? Uduh. Fardunya uduh. Ilmu intinya ya susah Hmm. ngasih contohnya. Ilmu itu yang jaga kamu, sedangkan harta itu kamu yang jaga. Harta itu kalau nggak dijaga bakal Iya, dimaling kan, iya, paham. ya kan? Iya. Harta kalau nggak dijaga bakal kemalingan kan, Iya, wajib. iya nggak? Iya. Nah, kalau ilmu kalau nggak dijaga kemalingan nggak kan? Hmm. Ya. Udah satu doang sih satu. Nah itu yang pertama, karena ilmu itu dia bisa menjaga kamu, sedangkan kalau harta itu kamu yang jaga. Terus itu sebab yang kedua, ilmu itu bertambah kalau dibagi-bagi. Sedangkan kalau harta, kalau dibagi-bagi, dia berkurang. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ilmu itu dia yang menjadi pengatur, yang ngatur kamu. Sedangkan kalau harta itu yang diatur. Oh, udah. Satu lagi. Yang mana? Apa ya? Qala Imam Hasan Al-Basri. Ini sih Imam Hasan Basri. Oh ini. Kalau Imam Hasan, langsung artinya. Ya, langsung artinya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya ilmu itu dia punya bentuk, ilmu kan nggak ada bentuk kan? Hmm. Kalau seandainya ilmu itu dia ada bentuk, pasti bentuknya itu lebih bagus daripada matahari, bulan, Dan bintang-bintang, bintang langit. dan langit. Dan Oh, gitu. Ya, khair, Zat. Paham, Zat. udah ya. Udah deh. Ajib, Zat, ajib. Ya, sholat isya, Zat. Anu, sholat, Zat. Lanjut apa udah? Udah, satu deh. Besok Udah lagi, ya. besok. Besok 10-10 lagi aja, Zat, kayak gitu. Sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Ntar. Besok kan lanjut tuh, lanjut. Apa tuh? Ya Ibadah. Apa? tiga halaman lah. Apa tadi tuh tulisannya? Tadi besok ini al Ibadah, ibadah beda, ibadah tanpa dan apa? Dan apa tuh? ibadah tanpa ilmu besok judulnya. Oh, ibadah tanpa ilmu. Ya. Ya. Satu, dua, tiga halaman gitu ya. Wajib, boleh. Zat. Mending satu-satu aja Zat, ibadah tanpa ilmu gitu. Ntar kita awalnya tuh kita ngulang dari awal tuh dari mana? Dari ulang lagi dari awal. Jadi kita ngelekat terus. Ulang dari awal dari mana? Dari Maksudnya awal yang Kayak Ustadz Lutfi ngajarin gitu. Terus maju terus. Tapi yang lamanya itu tetap kita ulangin murojaah lagi agar kita tetap mengingatnya. tapi Gitu. langsung artinya gitu. Iya, langsung artinya aja. Enggak ada Oh, ya. imam kalau kata Imam Syafi'i kayak seperti ini, ilmu itu seperti ini. Nanti kalau udah nyampe akhir gimana? Ratusan Oh, ini kalau loh. udah nyampe akhir tuh baru enak tuh. Oh, pesat kan lumayan lama juga kita ngaji. Oh ya udah. Ya. Ya, syarat. Wallahu a'lam Hmm. bishawab. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ini apa namanya? Nama aplikasinya apa? Kitabnya itu ente punya filenya sendiri. Cari di Google aja bisa itu, cari kitab Fawaidul Mukhtaroh. Ketik pakai bahasa Arabnya tapi. Ini Ustaz, kirim aja Ustaz, karena Ustaz. Oh ya udah. Sorry kirim. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Ini ana matiin Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.